Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan materi kami tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Kelompok kami terdiri dari saya, Ananda Berliandania Rasid, Naila Nur Oktavia, Farida Hanum, Asih Putri Mulyadi, Salwa Samanda, Farel Ejra, Ilham Riza, M. Apriansyah, dan Ragib Salzabil. 1. Kemiskinan. Kemiskinan menurut Surjono Sukanto adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Klasifikasi kemiskinan berdasarkan faktor penyebab. A. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, yaitu pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Yang B. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural dan struktural. 1. Kemiskinan kultural. Kemiskinan dalam perspektif ekonomi didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Kemiskinan dalam perspektif sosial mengarah pada keadaan di mana terdapat keterbatasan individu atau kelompok dalam mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. 2. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan diakibatkan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktural sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan buatan. 1. Kemiskinan alamiah terjadi antara akibat SDA yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. 2. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana, ekonomi, dan berbagai fasilitas lain yang tersedia sehingga mereka tetap miskin. Berbagai persoalan kemiskinan penduduk merupakan suatu hal yang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, di antaranya aspek sosial, ekonomi, psikologi, dan politik. 1. Dilihat dari aspek sosial akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. 2. Dilihat dari aspek ekonomi, kemiskinan akan tampak pada terbatasnya pemilihan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, dan lemah mengantisipasi peluang. 3. Dari aspek psikologi, terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. 4. Dilihat dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan. Diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan. C. Kebijakan yang diambil pemerintah mengadakan reformasi dan transformasi untuk mengatasi kemiskinan terhadap berbagai institusi yang dianggap kurang menguntungkan kaum miskin, serta rencana-rencana pembangunan harus diarahkan pada kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi, perkotaan, penghematan skala atau economic of scale, dan perolehan model investasi. Kriminalitas permasalahan sosial di Indonesia dianggap sebagai penyakit masyarakat. Dengan kata lain, penyakit masyarakat yang demikian merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari sistem sosial yang ada. Pada zaman sekarang, sistem sosial tersebut hanya dijadikan sebagai nilai dan norma yang tertulis. Salah satu permasalahan sosial yang ada di Indonesia adalah tindakan kriminalitas atau kejahatan yang merupakan peristiwa yang sudah ada sejak dulu. Contoh tindak kriminalitas yang sering terjadi di sekitar lingkungan kita diantaranya tidak kejahatan, pencurian, pembunuhan, dan tindakan lainnya. Untuk mengatasi masalah kejahatan, selain tindakan preventif, dapat pula dilakukan tindakan-tindakan represif. Salah satunya teknik-teknik rehabilitasi. Menurut Tracy, terdapat dua konsep mengenai teknik rehabilitasi, yaitu yang pertama, menciptakan sistem-sistem dan program-program yang bertujuan menghukum orang-orang tersebut. Teknik kedua, lebih menekan pada usaha-usaha agar para penjahat dapat merubah menjadi orang biasa yang tidak jahat. Kriminalitas dibagi menjadi 4 tipe. A. Kejahatan kera putih.
White collar crime. Kejahatan ini dilakukan oleh orang yang berstatus tinggi atau orang terpandang dalam hal pekerjaannya, misalnya tindak korupsi. B. Kejahatan tanpa korban. Crime without victim. Kejahatan ini tidak menimbulkan penderitaan terhadap korban secara langsung, misalnya berjudi. C. Kejahatan terorganisasi. Organized crime. Kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan berkesinambungan dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan menghindari hukum, misalnya trafficking. D. Kejahatan korporasi. Corporate crime. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian.